belajar C++ array input user. Oke, user input ya, kita kasih nama seperti itu aja. Kemudian kita bikin variabelnya terlebih dahulu. Variabelnya kita kasih spasi panjang dulu biar rapi. Integer variabel integer angka buat total elemen yang mau kita isi buat 3 aja. Kemudian sama dengan, kemudian buka kurung kerawal besar, baru buatlah ini apa nama nilainya, suatu nilainya gitu kan. Pertama 10, ini terserah ya, mau berapapun boleh, 20, 30, penting dia 3 bagian ya. Penting dia 3 bagian. Ini kan 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Penting dia 3 bagian atau bisa dibilang 3 elemen. Kemudian kita for-kan. Kita bikin for ya, artinya adalah kalau bahasa Indonesianya jika ya. Jika variabel integer i adalah 0, seperti itu kita berikan i kurang dari 3 ya, titik koma, kemudian i plus plus, kemudian tutup kurung, kemudian buka kurung kerawal besar, kemudian cin code ya, kemudian cin, lalu kita cin lebih besar, kemudian tulis angka. Oke, seperti itu kita buat i. Nah, lanjut titik koma. Oke, seperti ini kita bikin lagi for. Nah, buka kurung ya, ulangi seperti itu. Integer sama dengan 0, kemudian titik koma, kemudian i kurang dari 3, i kurang dari 3, kemudian titik koma lagi, i plus plus, kemudian tutup, kemudian buka kurung kerawal besar, kemudian code, kemudian angka, kemudian i lagi ya, kita panggil i, kemudian kita bikin kurang dari lagi untuk buat end line atau baris baru. Oke, sekarang cara bacanya adalah tampilkan ini, yaitu text in user input, kemudian end line, siap teks ini, kemudian dia buat baris baru ke bawah. Variabel integer dengan value angka, total elemen adalah 3. Oke. Kemudian sama dengan isinya adalah 10, 20, 30. Oke, lebih alami lagi. Ini seolah kita berkata kepada robot, kita menuliskan sebuah variabel integer angka, lalu buatlah
si value dari angka ini bisa dimasukkan, ada sebuah 3 nilai ya, ada sebuah 3 nilai, baru sama dengan, kemudian bikin lagi, buka kurung besar, baru buatlah nilainya, baru kita buatlah nilainya di sini 10, 20, 30, kemudian titik koma, kemudian for jika, kemudian kita buka kurung ya, integer i sama dengan 0, variabel integer i buatlah nilainya menjadi 0. Oke, kemudian i ini batasnya adalah 3. Oke, jadi kita berkata seperti itu ke komputer, i ini batasnya adalah 3 gitu. Kemudian i plus plus, dari i plus plus itu berarti programnya akan mengerjakan ulang dan mengerjakan ulang dengan dibatasi, kita batasi pakai ini 1i kurang dari 3, berarti batasannya adalah 3 gitu, karena kan i plus plus ya, berarti yang ditambah-tambahkannya ini atau program terulang itu karena i ini dan si ini ada batasnya adalah 3 gitu. Kemudian tutup kurung untuk menandai bahwa ini adalah satu bagian ya, yang ini kuning ini dari buka dan tutup biar komputer tahu bahwa ini satu bagian. Kemudian buka kurung besar ya. Memang kalau memakai for itu memang seperti ini untuk apa ya, untuk buka kurung besarnya. Lalu di sini kita bikin cin ya, cin itu berarti inputkan ke sini ya, berarti inputkan ke sini ke angka i, soalnya kita berkata kepada komputer inputkan sebuah nilai itu ke sini, yaitu ke angka i. Wahai komputer, inputkan nilai ini angka i ke angka i, inputkan ke angka i. Oke. Nah, disinilah dia i-nya. Kemudian kita titik koma. Oke. Kemudian ulang lagi seperti yang tadi ya. Ini tadi sudah dijelaskan. Ini juga tutup kurung juga. Lalu kita tampilkan angka i. Ini kan tadi sudah diinput dari cin, berarti nilai-nilai ini, nilai rumus ini akan masuk ke angka i. Kemudian kita tampilkanlah dia, karena kalau nggak ada code nggak mungkin tampil, nanti nggak akan terlihat gitu, hanya berjalan di latar belakang aja dia. Kemudian kita tampilkan ini, yaitu angka dalam kurung i, angka i, tampilkan si angka i, lalu kurang dari lagi end line, buatlah garis baru gitu. Oke, sepertinya sini ada yang banyak error bakal karena di sini kita kurang tutup kurung yang di sini untuk pasangan ini, dan pasang ini juga kurang. Baru kita bikin di sini. Nah, di sini saja. Nah, kemudian kita run. User input. Loh, kenapa ini? Oh iya, salah. Ini aturannya kita nggak usah bikin. Kenapa dia nggak mau masuk ke sini langsung? Karena kita bikin chainnya itu di bawah nilai ini. Jadi si komputer ini meminta sebuah nilai, tetapi kan kita belum membuatkan sebuah nilainya di atas gitu. Ini seolah gini,
kamu sudah memberi uang terhadap orang tersebut, tetapi orang tersebut harusnya jadwal minta duitnya itu jam 12, tapi kau memberinya jam 11 gitu. Jadi dia tetap meminta karena nggak sesuai prosedurnya gitu. Kemudian kita salah, kita hilangkan ini dulu ya, kita hilangkan seperti ini dulu, kemudian run, nanti error harusnya. Kemudian kita bikin 10, 20, kemudian 30 ya. Nah, jawabannya maka dia akan mengulang nilainya ya, 10, 20, 30. Kan kita di sini akan menampilkan ya, Oke, kita rapikan lagi biar lebih enak penjelasannya. Code hasil inputan array adalah kemudian n-line. Oke, biar lebih rapi ya. Nah, sini kita bikin inputannya, masukkan inputan 10, 20, 20 dan enter, dan 30 enter. Hasil impitan jadi kan, hasil inputan array adalah ternyata seperti itu, jadi impitan ya. Inputan hasil sama kita 10, 20, 30. Hasil inputan array adalah 10, 20, 30 ya. Oke, jadi sudah berhasil. Berarti di sini programnya bertujuan kita memasukkan input ya, kita memasukkan input untuk mengubah nilai sebuah array yang ada di komputermu. Oke, dan ketika kita masukkan input tadi, maka berubahlah nilai arraynya, dan saat berubah di sini kita minta tampilkan nilai arraynya begitu. Oke, cukup sekian dari tutorial hari ini. Terima kasih.